Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riri Asril Putri. Baiklah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat soal pada layanan Google yang disebut dengan Google Form atau Google Formulir. Langkah pertama adalah kita masuk ke Google dengan cara kita ketik Google Formulir ya. Jadi akan muncul tampilannya beberapa pilihan. Kalau saya lebih suka untuk kita masuknya ke Google Formulir login ya. Kita klik. Oke, maka akan muncul seperti ini. Pertama kita rubah dulu judulnya. Kita rubah menjadi latihan soal IPS ya. Kemudian formulir tanpa judulnya bisa sama, bisa berbeda ya. Mau sama juga tidak apa-apa. Kalau tidak kita ganti jadi evaluasi daring SMPN 2 Cibitung. Oke. Kemudian pada bagian deskripsinya, pada bagian deskripsi ini kita tulis mapel IPS garing kelas Bu Riri. Oke, kemudian di pertanyaan tanpa judul yang pertama, di sini kita berikan identitas dulu. Pertanyaan buat identitas dulu. Identitasnya dimulai dengan nama, ya, nama siswa. Nama siswa kita pilihan jawabannya. Ini kan ada banyak pilihan ya, karena nama siswa kita pilihnya jawaban singkat aja. Oke. Sudah seperti ini. Kemudian jangan lupa pada bagian bawahnya, pada bagian bawah ini kita klik ya, kita pindahkan posisinya. Wajib diisinya ini kita pindahkan ya, kita geser. Oke. Untuk yang pertama, identitas yang pertama sudah beres. Lalu berikutnya kita klik tambah. Nih, sini ada klik tambah. Kita klik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kelas ya. Kenapa? Karena saya mengajar di kelas 9A sampai 9F dan soal ini nanti akan dibagikan buat 6 kelas. Jadi supaya nanti kita tahu kelasnya ya. Untuk memudahkan juga dalam menilai, membuat daftar nilai ya. Jadi kelasnya jangan sampai lupa. Kalau saya untuk kelas lebih suka pakai yang drop down ya. Drop down di sini kita tulis di opsinya itu 9A ya. Kemudian di yang keduanya 9B. Yang ketiganya 9C, keempatnya 9D, kelimanya 9E, keenamnya 9, yang 6 9F ya. Terus kayak tadi, kayak yang sebelumnya kita geser wajib diisinya menjadi berwarna keunguan ya, biru keunguan. Kalau udah, kemudian kita identitas butuhnya cuma nama dan kelas. Oh, saya mau tambahin tanggal misalkan. Oke, tambah lagi. Di pertanyaan ini kita tuliskan tanggal pelaksanaan. Nah, untuk tanggal pelaksanaan langsung dia udah otomatis keluar tanggal seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Oke, ini wajib diisi juga. Kita klik. Oke. Kalau udah, kita masuk ke bagian kedua. Jadi untuk membedakan antara bagian identitas dan bagian berikutnya, kita klik yang ini ya. Kita klik
di bagian pojok sini ya, tertutup, ini ada. Nah, yang ini kita klik ya. Oke, kita klik bagian kedua. Di bagian kedua ini kita beri mau kasihnya berupa materi dulu gitu misalkan ya. Jadi sebelum anak mengerjakan soal diberi materi dulu. Materinya tentang orde baru. Oke. Deskripsinya bacalah materi ini dengan teliti sebelum mengerjakan soal. Oke, ya, kasih tanda seru. Nah, kalau sudah kita bisa enter ke bawah. Nah, ya, di bagian bawah ini kita bisa menuliskan materinya. Misalkan dimulai dengan pengertian orde baru ya. Oke, enter, bla 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 bla. Kemudian misalkan latar belakang orde baru, misalkan bla 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 bla, dan seterusnya ya. Kalau udah maka kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya. Berarti kita klik lagi ya. Kita klik lagi tadi yang bagian ini ya, yang di sebelah sini nih, yang di sini. Oke, kita klik tadi ya. Ini ya, kita klik yang ini, kita klik bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini baru kita masuk ke soal pilihan ganda. Oke, di sini pilihlah jawaban yang paling benar, tanda seru. Oke, baru kemudian kita klik ya yang tambah ya, yang ini. Oke, kita klik yang ini, tambah pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini kan tadi pilihan ganda. Jadi misalkan pertanyaan pilihan ganda ya, untuk orde baru. Siapa presiden yang memerintah pada masa orde baru, gitu kan? Pilihannya pilihan ganda. Opsi pertamanya Soekarno, kemudian Soeharto, kemudian Megawati, ini kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi udah ada opsinya 4 ya. Kemudian jangan lupa ini wajib diisi. Nah, cuma di sini kan belum ada tertera ini ya, buat kunci jawaban dan buat skor. Nah, kita scroll ke atas. Di sini ada setelan ya. Kalau kita klik, saya kembalikan lagi ini. Kalau kita klik ini ya, yang ini, yang 3 ini, maka akan muncul setelan ya, yang ini muncul setelan. Ini kita klik. Nah, untuk alamat email boleh kita centang, boleh tidak. Kalau kita centang maka akan muncul pada identitas tadi
untuk meminta alamat email dan wajib diisi ya. Ini misalkan kita contohkan, ini kita centang. Kemudian batasi 1 tanggapan. Lalu kemudian lihat diagram ringkasan respon. Untuk presentasinya tampilkan status progres, kemudian acak pertanyaan untuk lebih menantang. Lalu untuk kuisnya di sini kita pindahkan menjadi ke samping ya, menjadi berwarna keunguan. Jadi rilis nilainya segera, ini dengan sendirinya akan dicentang ya. Ini akan dicentang dengan sendirinya. Kalau sudah, kita simpan. Oke, kalau sudah disimpan, nah bisa dilihat ya, pada bagian identitas tadinya kita nggak tulisin, dengan otomatis dia ada sendiri ya alamat email. Dan gambar bintang itu artinya wajib diisi. Jadi kalau saya lebih prefer nggak usah ada mengumpulkan alamat email, karena khawatir anak nggak semuanya punya ya. Jadi kita bisa hilangkan dengan cara ubah setelan. Kalau ini dipaksakan sementara anak nggak punya lalu nggak isi, maka ketika mereka mengerjakan soal nggak akan bisa di turn in atau di submit atau dikirim ya, nggak bisa. Jadi kita bisa ubah setelan ya. Ini kan ada ubah setelan, ini ubah setelan, ini kita klik ya, ubah setelan. Nah di sini centangnya, untuk centang yang ini kita hilangkan ya, kita ganti. Nah kalau sudah, kita kemudian simpan ya, di sini kita simpan. Oke, nah maka di identitas akan hilang. Jadi kembali lagi ke setelah judul, identitasnya langsung nama siswa, kelas, seperti yang tadi udah kita tulis ya, tanggal pelaksanaan. Bagian keduanya tadi materi, bagian ketiganya pilihan ganda ya. Cuma tadi kan pengen ada kunci. Nah, ketika kita klik, maka di sini akan ada pilihan, ada gambar ini ya. Nah, ada gambar apa? Coba kita ulangi. Jadi tadi ada gambar ini. Nah yang ini tadinya tidak ada ya, itu sebelum kita setelannya kita atur. Ketika ini kita centang, maka akan keluar skor ya, untuk skor di sini, dan juga untuk masukkan jawaban. Oke, jadi kita skornya kita atur menjadi misalkan 5 ya. Saya mau bikin jadi untuk membuat skor, saya anjurkan Bapak dan Ibu tentukan dulu berapa jumlah soalnya. Jadi sehingga nanti jumlah poin totalnya menjadi skor ideal yang genap, bukan yang ganjil ya. Bilangan bulat yang genap gitu. Kemudian untuk tambahkan masukan, ini kita klik ya. Kita langsung aja untuk jawabannya. Ini kan misalkan jawabannya, karena ini pilihan ganda ya, jadi nggak usah klik lagi tambahkan masukan, langsung aja jawabannya itu Soekarno ya. Orde baru ya, jawabannya Soeharto. Jadi kita klik selesai kalau udah. Nah kalau udah, jadi dia udah ada kunci jawabannya tadi, bahwa kunci jawabannya adalah, kita cek dulu tadi bener nggak. Belum diperbaiki. Oke, kita perbaiki dulu ya, selesai. Oke, jadi centangnya ini kalau dilihat, jadi kunci jawabannya itu adanya di sini ya, tuh di Soekarno ya, itu untuk kunci jawabannya. Nah oke, ini wajib diisinya udah ya. Ini jadi soalnya udah fix jadi seperti ini. Kita bisa klik lagi tambah ini ya, untuk menambah ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya, mau insert gambar nih misalkan ya, mau insert gambar. Caranya kita klik ya, kita klik untuk insert gambar. Di sini icon gambar ini artinya kita bisa menginsert gambar. Kita coba, kita klik. Oke, kita klik gambarnya, sisipkan gambar. Kita cari ya dari kita unggah. Nah, unggah dari mana? Pilihannya dari dokumen. Dari dokumen aja. Dokumen.
kita lihat ada nggak ya gambar yang bisa kita upload. Oke, kalau nggak ada kita bisa klik ini ya, sebelah sini kita klik. Nah, kita ambil gambar. Kita klik gambar. Saya ulangi ya. Cari dokumen. Ya, klik ini gambar. Oke, kita pilih dari mana ya? Pilih dari kamera. Coba kita pilih dari kamera. Misalkan ini ya, misalkan gambarnya ini ya, bisa kita atur ukurannya ya. Kalau pakai handphone ya memang agak sulit ya. Kita kecilin ya, caranya didorong gitu. Oke, ya udah ya, anggap aja segitu ya. Kemudian gambarnya ini kita udah kecilin. Iya, kita tarik lagi, bisa nggak? Bisa nggak? Kayaknya udah maksimal ya segitu ya. Oke, kalau udah, kemudian kita tulis pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut. Gambar ya, terus di bawahnya gambar apakah peristiwa gambar apakah itu gitu misalkan ya. Ya sederhana aja pertanyaannya ya, terserah aja. Kemudian kita pilihnya pilihan ganda juga. Di sini di opsinya gambar orang, misalkan gambar bangunan. Oke, gambar apa namanya, pegunungan, panorama misalkan ya, panorama. Kemudian gambar pemandangan. Nah, seperti ini ya. Seperti tadi, ini kita klik, kemudian kita tentukan skornya 5, kemudian lagi kunci jawabannya adalah orang. Kita klik selesai. Kemudian setelah klik selesai, wajib diisinya kita pindahkan ya, sama seperti yang tadi. Udah fix, soal nomor 2 sudah selesai. Nah, sekarang anggap aja ini kita udah bikin soal 20. Sekarang kita mau masuk ke esai. Caranya seperti yang tadi ya. Kalau udah selesai, kita kemudian masuk ke yang berikutnya adalah ya, kita klik yang ini kita klik untuk ke bagian yang berikutnya, Oke, ke bagian yang berikutnya di sini kita klik uraian, soal uraian, atau langsung aja nggak usah pakai soal, uraian. Oke,
Jawab dengan singkat dan jelas. Oke. Kalau udah, baru kita tambah pertanyaan. Klik yang ini lagi ya. Klik yang ini lagi. Klik yang ini lagi untuk menambah. Oke, kita tulis misalkan pada masa akhir Orde Baru terjadi berbagai krisis. Yang bukan krisis pada masa tersebut adalah ya adalah ini soal masih pilihan ganda esai kan tadi ya, uraian. Uraiannya jawabannya jawaban apa? Bisa jawaban singkat, bisa jawaban berbentuk paragraf, terserah ya, karena ini kita ganti deh soalnya, jangan yang bukan ya, karena ini esai yang merupakan krisis pada masa tersebut adalah, nah ini kan ini. Jadi kan jawabannya bisa krisis kepercayaan, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis politik ya kan. Jawabannya itu. Jadi bisa jawaban singkat, bisa pakai paragraf. Cuma untuk esai di sini kekurangannya kita nggak bisa bikin kunci jawaban yang pasti gitu, karena kalau kita bikin jawaban yang pasti, ketika anak menjawab kurang aja sedikit dari kunci jawabannya udah kita buat, satu kata aja berbeda, redaksinya nggak sama persis sama kita, maka jadi salah gitu. Ya, misalkan saya contohkan ya, misalkan ini kita buat kunci jawabannya itu tadi kan jawabannya adalah krisis ekonomi, politik, dan kepercayaan. Jawabannya kan itu ya. Skornya di sini saya kasihnya 50 misalkan. Karena bikinnya soalnya atau misalkan 10 lah gitu ya. Ini kita klik selesai ya, kemudian wajib diisinya jangan lupa. Udah, jadi kita anggap ini soal udah selesai semua. Kita bisa lihat skor idealnya saya 20 tuh ya. Jadi PG-nya tadi ada 2, masing-masing 5, terus esainya 10. Jadi poin totalnya ada 20. Bagusnya kalau bikin soal ini jadi 100. Jadi kita lebih mudah, nggak usah merubah-rubah nilai yang nantinya akan terekap secara otomatis pada Google formulirnya ya, di spreadsheet-nya. Tapi kalau 20 ini kan berarti kita 20 nanti dibagi 2 gitu ya, biar jadi 10 gitu. Oke, ini kan hanya sekedar contoh. Kalau sudah seperti ini, lalu kita kirim. Bagaimana caranya? Kita kirim. Ini ada ini ya, gambar panah. Itu kita klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada beberapa pilihan untuk mengirim ya. Pilihannya itu bisa melalui email atau melalui link ya. Kalau saya lebih prefer untuk pakai yang melalui link. Oke, kita coba yang melalui link ya. Ini kita klik ya, yang ini kita klik. Nah, akan muncul tampilan tautannya. Tautannya itu jadinya yang ini nih ya, yang HTTP ini masih panjang. Gimana cara kita perpendek? Kita centang ya yang ini. Nah, ini ada gambar ini, kita centang.
Oke, jadi kita perpendek URL. Nah, ini nanti kita salin dan kita kirim ke grup kelas ya. Nah, ini kan di sini ada salin gitu ya. Ini kita klik. Oke, salin. Lalu kita keluar ya, kita ke WA. Nah, ini kita ke WA. Oke, misalkan saya carinya biasa kayak kalau buat uji coba ke WA anakku ya, ke MyGrow. Nah, di sini buat uji coba ya, kita klik. Oke, sorry, kita klik tempel ya, terus kirim. Nah, jadi yang mana tadi ya, itu yang ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kita coba ya, kita isi nama siswa Chelsea gitu ya. Kelasnya pilih 9A, tanggal pelaksanaannya tanggal 5, setel ya. Berikutnya, nah, tampilannya akan begini karena tadi kan kita membagi antara identitas sama. Nah, ini materi, dia baca dulu materinya. Kalau udah baru klik berikutnya. Nih kan ada berikutnya nih di bagian bawah nih, kita klik berikutnya. Kemudian evaluasi daring SMP pilihan ganda baru dibaca, kita isi ya, kayak centang. Ini gambar-gambar apa? Gambar orang. Terus berikutnya, nah, ini yang esai. Pada masa akhir, nah, anak tuh bisa aja jawabannya kan langsung ada banyak krisis, antara lain, bisa aja kan mereka jawabnya seperti itu kan redaksinya, antara lain krisis kepercayaan dulu mungkin mereka, atau krisis politik dulu, kepercayaan politik dan ekonomi ya. Harusnya kan ini bener ya, cuma kita lihat nanti gimana. Ini kita kirim, habis itu kita kirim. Oke, ini anak bisa nanti lihat skor di sini ya. Di sini lihat skor, anak bisa klik lihat skor. Nah, dia poinnya 10 dari 20 poin ideal. Berarti kan ada yang salah ya. Kita lihat ke bawah, anak tuh mau lihat dia salahnya di mana, bisa tuh. Oh, nomor 1 saya benar, nomor 2 saya benar. Nah, di sini saya salah. Karena jawaban yang benar krisis ekonomi, politik, dan percayaan, ya kan? Ini jadi masalah. Jadi kalau menurut saya, kalau saya lebih memilih untuk membuat soal dalam bentuk pilihan ganda semua, atau jawaban singkat yang jawabannya cuma satu aja gitu, kayak satu deh, nggak mungkin beda gitu ya. Misalkan kayak panjangan dari Persatuan Bangsa-Bangsa, jawabannya kan udah jelas PBB gitu. Kalau yang kayak gitu isian singkat nggak masalah. Tapi kalau untuk uraian atau esai susah ya kalau pakai kunci jawaban pada Google Form. Jadi lebih baik soal yang dimiliki saya rubah atau saya konversi menjadi soal pilihan ganda. Itu lebih memudahkan ya. Jadi seperti itu anak ya. Kemudian kita mau lihat ya, apakah soal kita udah ada yang respon atau tidak. Caranya adalah kita masuk Google Drive ya. Kalau Bapak dan Ibu udah punya Google Drive di di handphonenya, kita bisa langsung masuk ke Google Drive. Sebentar ya, saya punya Google Drive udah di download. Sebentar. Nah, ini ya. Ini kalau Bapak dan Ibu udah punya seperti ini.
udah inilah. Nih ya, Google Drive yang ini kalau udah punya langsung aja nih Google Drive nih yang warna yang gambar segitiga ini ya, kita klik untuk melihat sudah berapa respon atau responden ya yang udah, atau peserta didik yang udah menjawab soal yang kita berikan. Itu bisa kita lihat dari Google Drive ya, drive saya. Kita cari tadi judulnya itu adalah apa tuh tadi, latihan soal ya. Bentar kita cari mana, evaluasi kursus data GS formulir tanpa judul. Tadi bisa kita search ya, carinya bisa kita search hasil BIMTEK, jurnal laporan. Nah ini latihan soal IPS yang mana ya, yang ini apa yang ini ya tadi ya. Oke, kita klik dulu yang ini deh, ada 2. Oh berarti bukan yang ini, yang satunya lagi yang ini. Nah ini tadi soal yang udah kita buat. Nah ini ada pertanyaan pada bagian atas, ada pertanyaan ya, ada pertanyaan, ada respon, ada poin total. Nah kita fokus ke respon ya, kita fokus ke respon. Di situ ada tertera 1, berarti artinya sudah ada 1 orang yang mengerjakan soal kita. Ini kita klik respon, ini kita klik ya. Setelah kita klik respon, maka akan muncul 1 tanggapan ya. Di sini bentuknya seperti ini ya, grafik, diagram grafik dan diagram lingkaran. Ini untuk distribusi poin totalnya, nilainya 1 orang 10 ya, dari 20 skor ideal. Terus pertanyaannya yang terlewatkan itu yang esai ya, soalnya 0, yang lainnya benar. Nah ini jadi bentuk pelaporannya nanti analisisnya seperti ini ya. Untuk soal pertama itu 1 orang ya, jawabannya benar semua. Nah seperti ini. Kalau uraian salah ya tadi ya. Nah ini kalau misalkan ada 25 dari 50 pertanyaan ya, nanti grafiknya ya akan ada sebanyak jumlah pertanyaan, dan nanti besaran ininya panjang grafiknya itu ya disesuaikan dengan banyaknya jumlah siswanya gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, lalu kita pengen nilai-nilai yang sudah masuk itu kita pengen membuat daftar nilai gitu, kita pengen print, pengen cetak. Lalu gimana caranya? Kita kemudian klik yang warnanya hijau ini nih ya, yang gambarnya ada kayak angka plus, itu kita klik. Oke. Nah, buat spread baru di sini ya, ada buat spread baru, kita klik yang di sini, buat, kita klik. Oke. Nah, maka akan muncul tampilan spreadsheet seperti ini ya. Nah, skornya 10 dari 20, namanya Chelsea yang ngerjain, kelasnya 9A, tanggal pelaksanaannya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Siapa presidennya? Jawabannya Soekarno, orang ya. Nah ini jawaban esainya. Oke, bisa nggak kalau mau bikinnya di sini biar bisa menganalisisnya AB bisa. Jadi tadi di pertanyaan tadi harusnya untuk option A sampai D-nya kita gabung aja di bagian pertanyaan. Nah nanti di bagian optionnya tinggal A, B, C, D gitu, karena optionnya kan jadi memilih gitu, memilih A, B, C, D gitu. Bisa seperti itu supaya nanti di sininya munculnya bukan tulisan ya, tapi huruf langsung A, B, C atau D gitu, karena optionnya udah digabung sama pertanyaan. Bisa seperti itu.
Oke, ini bisa nggak kita download? Tentu bisa ya. Ini kita download. Nah, ini kita klik. Kemudian kita mana ya, di sini kalau dia bentar, sini harusnya kita klik bagikan atau ekspor, lalu kita simpan sebagai. Nah, kita pilih Excel, oke. Maka dia akan berubah menjadi Excel bentuknya. Oke ya, seperti itu Bapak dan Ibu, sudah berubah menjadi Excel. Nanti di Excel bisa kita urutkan. Kalau kita ngajar dari 9A sampai 9F bisa kita urutkan menjadi kelas-kelasnya menjadi teratur dengan cara sort filter berdasarkan kelas ya. Itu aja dari saya, singkat dan sederhana, semoga bisa membantu Bapak dan Ibu. Sampai sini aja, ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.